Ini kan ternak kambing. Apakah Iya ternak Mas. kambing itu memiliki pada saat pemuatan ke luar negeri maupun keluar kabupaten ataupun wilayah itu apakah memiliki ekspedisi juga, Dok? Pertama, baru yang kedua, apakah dia mau di pengambilan sampel darah juga atau tidak, Dok? Oke Mas. Karena biasanya kan ternak ruminansia kan begitu, Dok. Oke Mas. Ya, makasih, Oke, Dok. terima kasih Mas Alvin. Yang pertama itu terkait ekspedisi ternak. Dan nyatanya memang ada ekspedisi ternak yang khusus untuk mengangkut kambing domba, Mas Alvin. Ini saya sudah Iya. sempat sempat komunikasi. Waktu itu harga satu kali jalan itu sekitar kalau nggak salah 13 sampai 15 juta sekali jalan. Itu antara Medan sampai kalau nggak salah sampai Jawa Timur. Dari Sumatera Utara sampai Jawa Timur. Itu sekitar 13 sampai 15 juta sekali jalan. Dan itu isinya tergantung kita. Maksudnya isi ternaknya yang dimuat itu yang pasti jangan melebihi juga. Nah, kemudian ini terkait pengambilan sampel darah. Nah, Mas Oliwin kebetulan minggu lalu kalau tidak salah minggu lalu ikut juga Mas ya. Iya, Pak Dok. Nah, jadi itu nanti pengambilan sampel darahnya ini kan masuk kalau dari sesama Indonesia itu kan masuknya antar area. Jadi Iya, iya. kalau antar area misalnya dari Sumatera ke Jawa, misalnya dari Sumatera ke Jawa itu dilakukan pengambilan sampel darah kalau tidak salah 10% dari populasi yang dikirim. Nah, itu diambil sampel darahnya itu di lokasi pemberangkatan di pelabuhan pemberangkatan. Misalnya kalau dari Sumatera ke Jawa itu dilakukan di Bakauheni. Nah, kalau sudah dilakukan terus hasilnya negatif sampel darahnya hasilnya negatif sesuai pengujian yang dilakukan, target yang dilakukan. Kalau hasilnya negatif diberikan sertifikat karantina. Nah, kemudian sertifikat karantina ini dibawa ke menyeberang dan ditunjukkan ke karantina Cilegon. Dan di Cilegon tidak diambil sampel darah lagi harusnya. Sebaliknya juga kalau dari Jawa ke Sumatera, kalau dokumennya semua sudah lengkap, dilakukan pengambilan sampelnya itu di Pelabuhan Cilegon. Itu sama sekitar 10% juga. Dan dikeluarkan kalau dia negatif sesuai dengan target pengujiannya. Kalau dia negatif, kemudian keluar sertifikat karantina dan hasil laboratoriumnya. Surat-suratnya ini, dokumennya ini dibawa menyeberang ke Bakauheni dan itu ditunjukkan ke petugas karantina di sana dan mudah-mudahan dilepaskan atau dibebaskan dan melanjutkan perjalanan. Mungkin begitu, Mas Alvin. Iya, siap. Makasih, Dok, atas jawabannya, Dok. Terima kasih, Mas Mantap, Alvin. puas, Dok. Terima kasih, Mas. Alhamdulillah. Soalnya yang saya ketahui karena kemarin saya kan ikut-ikut untuk sama peternak itu baik di ekspedisi itu cuman di ternak ruminansia saja, Dok. Makanya pertanyaan saya seperti itu, Dok. Memang Oke, Mas makasih Alvin, ya, Dok. ya Mas, memang kalau sekarang seperti yang saya sebutkan tadi, arus lalu lintas ternak ini akhir-akhir ini makin hari makin tinggi arus lalu lintas. Saya yakin orang yang orang yang punya modal ataupun punya investasi, saya yakin makin banyak yang menginvestasikannya untuk transportasi ternak. Dan itu sudah Iya, Dok. kejadian. Biasanya Ya, perharinya itu biasanya ternak sapi itu berangkat dalam satu minggu kan targetnya kisaran 3 sampai 4 kali satu minggu, Dok. Biasanya iya pengiriman Mas. dalam satu kali itu kisaran 150 ekor, lain di Iya, pelabuhan lain. Nah, iya pada Mas. kambing aja sampai 500 ekor. Iya Mas. Iya, tapi lewatnya lewat kapal. Hmm. Iya, makasih ya, Dok. Makasih Mas Alvin. Ini ada Ya, saya baca Mas Soyer ini di komen, Silakan dok, monggo. alangkah baiknya kapan-kapan kita hadirkan drivernya yang sering bawa ternak. Saya rasa lebih mantap. Iya, kita sudah sampaikan, Mas Hoir juga sudah sampaikan ke grup-grup yang ada drivernya. Mudah-mudahan kawan-kawan yang driver juga ikut. Tapi walaupun demikian, kita bukan kita yang mengelola ekspedisi.
tidak ada salahnya juga kita menyampaikan ini ke kawan-kawan yang mengelola ekspedisi ternak ini. Tidak ada salahnya juga. Dan memang ini kebutuhan kita sebagai peternak. Kita ingin ternak kita sejahtera, ternak kita tidak terjadi apa-apa. So bagusnya memang kita sampaikan juga. Nah, kemudian, nah ini izin bertanya dok, untuk waktu berhenti ketika membawa ternak berapa lama? Dan juga apakah dalam kondisi istirahat tersebut perlu diturunkan ternaknya karena akan berkaitan dengan risiko stres yang berlebihan pada ternak jika naik turun ditambah bagaimana semisal tidak ada fasilitas loading rem. Nah, ini Mas Rio Setiawan, kalau waktu berhenti ternak ini patokannya tidak ada sebenarnya Mas Rio. Patokannya ini ke supirnya sendiri. Nah, patokannya adalah, jadi ketika berhenti itu ternaknya diberi makan, diberi minum, dan itu tidak diturunkan Mas Rio. Jangan diturunkan kalau saran saya. Kalau diturunkan takutnya malah tambah masalah. Takutnya nanti misalnya ternaknya satu lepas ke kiri, satu lepas ke kanan, satu lepas ke atas, satu lepas ke bawah. Supir dan kernetnya yang ini, yang bahaya. Jadi biasanya memang kawan-kawan ekspedisi itu tidak melepaskan ternaknya itu kalau berhenti. Nah, patokan waktu tadi tidak ada Mas Rio, cuman patokannya di situ adalah waktu istirahat bagi peternak dan juga supirnya. Kalau mungkin Mas Rio Setiawan mungkin pernah mendengar bis ALS antar lintas Sumatera, di mana trayeknya itu dari Aceh sampai Jawa Timur. Itu kalau tidak salah itu setiap kota ada pemberhentiannya, dan itu biasanya di rumah makan. Nah, ini ibaratkan manusia ya. Patokannya itu kalau kita manusia berhenti untuk makan, minum, istirahat, sekitar 1 jam. Dan saya rasa untuk hewan, kita beri minum, paling utama minum, dan kalau bisa beli makan, kalau saran saya beri hijauan, pakan hijauan. Dan kalau kita sudah yakin sudah memberi semuanya dan tidak ada masalah lagi, tidak ada stres, lanjut saja. Dan itu saya rasa bisa setengah jam, bisa 1 jam. Nah, kalau mengenai fasilitas loading, nah ini balik lagi ke presentasi saya yang minggu lalu. Jadi bukan ini, ada satu konten saya, Mas Hoir, sorry, ada saya buat konten di YouTube saya. Jadi tiap kandang itu ada ininya, ada apa? Semacam tangga. Jadi tangganya inilah yang menjadi tempat masuk keluar kandang. Nah, ini juga diterapkan. Jadi nanti setiap kandang itu ada semacam bisa tanah yang gundukan tanah dan itu agak langsung landai dia itu. Itulah nanti yang digunakan jadi misalnya dari sini truknya mundur, inilah dia tempat turunnya itu. Langsung ke kandang pun bisa. Nah, memang fasilitas loading ini memang itulah salah satu yang saya sebutkan tadi di analisis SWOT itu, kita butuh fasilitas yang agak lebih. Kita harus mengeluarkan biaya yang agak lebih, tapi biarpun kita mengeluarkan biaya, ini ada keuntungannya juga sebenarnya. Kemudian ini Mas Robi, ketika kita kirim antar area sampel darah yang diuji apa saja. Nah, ini kalau kita biasanya kalau kita mengirim antar area, biasanya kalau saya waktu itu sebelum zaman PMK, saya sempat di Cilegon sekitar sebulan. Itu biasanya yang diambil sampel darahnya itu untuk pengujian brusellosis, penyakit Brusela. Nah, kalau zaman PMK ini, eh, saya rasa brusellosis juga. Kalau dia untuk PMK, saya rasa saya rasa ya, mohon izin dikoreksi kalau salah dan nanti saya cek info lagi. Saya rasa untuk pengujian PMK tidak dilakukan, saya rasa juga tidak dilakukan karena salah satu syarat utama dilakukan transportasi ternak adalah vaksinasi PMK dan vaksinasi LSD. Nah, kalau kita uji ini pun percuma, karena kalau kita uji PMK ataupun uji LSD,
Ya ngapain kita uji, orang udah divaksin. Itu dia. Dan biasanya memang pengujiannya adalah brucellosis. Tergantung ini sebenarnya jawaban pastinya ini Mas Robi, ini jawaban pastinya ini tercantum pada surat rekomendasi pemasukan dari daerah pemasukan, daerah tujuan. Misalnya mau ngirim dari Jawa Timur ke Sumatera Utara. Nah, berarti kan persyaratan dari Sumatera Utara itu surat rekomendasi pemasukan. Nah, di surat rekomendasi pemasukan itu biasanya tercantum pengujian apa yang dilakukan. Nah, pengujian itulah yang dilakukan di daerah asal di Jawa Timur. Dan itu sudah dilakukan pengujian muncullah sertifikat. Sertifikat pengujian itu biasanya dilakukan Balai Veteriner sesuai daerahnya masing-masing. Dan itu semua surat-suratnya ini baik itu SKKH, sertifikat veteriner, dan hasil laboratorium itu dibawa ketika menyeberang. Dan mudah-mudahan tidak, kalau syarat-syaratnya lengkap, tidak akan dilakukan penolakan. Nah, kalau ada ibu bapak yang mau bertanya langsung silahkan open cam dan open mic. Oke, monggo teman-teman. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan dengan Dokter Adil. Silakan. Ada lagi, silakan bisa open mic. Langsung aja ini. Teman-teman. Dok, mungkin kalau dok terkait dengan apa ya misalnya obat nih, mati dasar lah sebelum kita misalnya mengirim nih apa saja yang dibutuhkan oleh ternak itu sendiri sebenarnya yang sebagai bekal lah, minimal sebagai bekal selama dia nanti di jalan tidak terlalu stres ataupun tidak merasa apa misalnya gampang kena penyakit, mungkin seperti itulah. Secara dasar kebutuhan ternak itu apa sih biar biar tetap sehat seperti itu, Dok? Aduh, kalau itu sebenarnya Mas Soyer seperti yang saya sebutkan tadi, kalau nyebut obat kurang Mas Soyer ngotin. Nanti kalau untuk Nah, itu Dok, nanti kita obat yang maksudnya aja apa eh ya jadi misalnya apakah ternak memang butuh vitamin sebelum dia berangkat atau seperti apa seperti itu di dalam sudut pandang ternaknya sendiri, kebutuhan ternaknya sendiri untuk dia tenaga. Intinya dia intinya yang harus dipakai adalah tenaga, Mas. Tenaga dan untuk stres yang harus. ini terputus lagi nih teman-teman. Nah ini bisa di Halo Mas, ketendang lagi Mas, ketendang nah, lagi, lagi sorry. nih. Sorry. Jadi Kita jadi mungkin ada bekal-bekal apa nih biar ternaknya iya butuh apa tetap sehat tadi ya untuk menjaga daya tahan tubuhnya lah biar fit. oke Mas. Jadi Oke. kalau dari segi obat-obatan mohon izin Mas Hoir, saya kurang etis lah kalau saya menyebutkannya karena itu ada ranahnya tersendiri Mas Hoir, mohon izin buat Ibu Bapak. Cuman yang sedikit yang saya ingin informasikan bahwa eh, kita membayangkan ternak ini akan menghadapi perjalanan yang cukup jauh. Nah, otomatis sama seperti kita manusia, kita harus mempersiapkan diri dulu, kita harus mempersiapkan tenaga dan hal-hal yang mengurangi tekanan yang akan terjadi. Misalnya kalau tenaga kita kasih makan, kita kasih air gula. Nah,
Kalau perjalanan bisa dibawa, kita siapkan air gula. Nah, mana tahu nanti ada ternak yang lemas, kita kasih air gula. Kemudian untuk menanggulangi stresnya. Nah, stresnya ini kan bisa beberapa indikasi terjadinya stres, misalnya napasnya menjadi lebih cepat, kemudian eh, detak jantungnya menjadi lebih cepat dari normalnya. Itu dia, Mas. Itu fokus di energinya, Mas. Jadi bisa diberikan pakan-pakan yang energinya tinggi. Siap. Kalau obat-obatan nanti Mas Ferry kita caprian, Mas. Oh, oke. Dan maksudnya lebih ke arah ternak ini butuh apa sih? Sebenarnya butuh energi ya, karena sama yang kita Intinya energi, Mas. kita butuh energi ya agar tetap fit selama dalam perjalanan. Nanti ada waktu untuk istirahat ya dok ya, berapa jam untuk kita cek kondisinya, kemudian pemberian makan dan juga minum tadi. Oke saja kita lanjut ke kolom chat, udah mulai banyak nih dok yang tanya nih, mungkin bisa dibuka. Kalau ternak terlalu kenyang bahaya juga. Kalau ternak terlalu kenyang, nah ukuran kenyangnya ini kan kita nggak tahu ini. Nah, ini Mas orang pintar. Ini antara dukun atau apa ini namanya Mas orang pintar. Jadi ukuran ternak kenyang itu sebenarnya kita tidak bisa mengukurnya, Mas. Cuman ternak kan kalau mereka udah kenyang, kita kasih sebanyak-banyaknya pun kita kasih pakan sebanyak-banyaknya pun kalau dia udah kenyang dia bakalan stop. Nah, kalau saran saya, kasih pakan sebanyak-banyaknya dan siapkan, balik lagi saya sebutkan tadi untuk menyiapkan sumber energi, siapkan air gula. Halo malam. Kemudian Mas Robi lagi ini. Mohon izin Pak Yulianto sebentar Pak ya. Ini ada Mas Robi lagi melanjutkan. Izin bertanya lagi, apa ada standar luas penampang per ekor ketika pengiriman sehingga memenuhi kesejahteraan hewan? Nah, kalau standarnya memang belum ada penentuannya, Mas Robi. Cuman kita ukur saja atau kira-kirakan saja, jangan sampai ternak itu bergeraknya terlalu bebas dan jangan terlalu sempit. Nah, tadi ada foto, itu cukup ini. Tunggu, mohon izin saya share ya. Ada foto yang saya buat tadi cukup sedikit menggambarkan. Nah, kalau yang ini terlalu padat, ini udah jelas karena yang ini menindih yang bawahnya. Nah, ini dia. Jadi yang ini saya zoom. Ini kelihatan Mas Hoir yang saya zoom ini. Kelihatan dok, kelihatan. Nah, ini dia. Jadi dia tidak terlalu sempit dan enggak apa istilahnya ya. Kalaupun dia bergerak masih bisa bergerak tapi tidak bergerak terlalu bebas. Jadi kalau untuk ukuran per meternya, ukuran pastinya belum ada. Dan ini jadi ide juga. Terima kasih Mas Robi, ide juga ini untuk penelitian saya selanjutnya. Gimana atau berapa ukuran yang pas? Terima kasih Mas Robi pertanyaannya. Ini jadi salah satu ide nanti untuk penelitian selanjutnya. Silahkan Pak Yulianto. Oke, terima kasih Dok Adil, terima kasih Mas Ferry. Terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Yulianto dari Sleman, Jogja, Dok. Sleman ya Mas. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Ini ikut apa namanya? Oh, Mas, jenenge iki ngopi bareng. Kopi ternak Pak. Ngopi ternak. Oh. Keren lah, keren. Pertama, apresiasi lah dengan acara seperti ini. Akhirnya Dok Adil keren. Akan lebih kalau sebagian yang bisa ikut itu adalah pelaku-pelaku transportasi ternak yang punya ekspedisi ini. Karena kalau kita selaku peternak kan tidak selalu langsung ke punya ekspedisi sendiri kan enggak. Rata-rata kan kita kirim
ternak kita, hasil dari ternak kita itu kan mesti lewat ekspedisi, teman-teman ekspedisi. Satu. Kemudian yang kedua, secara prinsip animal welfare yang disampaikan secara komprehensif oleh Dok Adil tadi, itu sebenarnya kalau menurut penilaian saya bisa 100% juga diterapkan di on farm-nya sebenarnya. Bagaimana kebutuhan kandangnya aman, nyaman, bebas dari rasa haus, lapar, dan malnutrisi. Itu kan tidak hanya berlaku pada saat kita mengirim ternak antar daerah, antar pulau, atau mungkin antar negara. Tapi itu sebenarnya prinsip dasar juga pada saat kita mau ternak on farm. Bisa jadi barangkali mungkin Mas Koiri lebih paham ya. Tapi saya sepakat kalau itu bisa 100% diterapkan di on farm kita. Kebutuhan-kebutuhan dasar animal welfare kan sudah disampaikan tadi itu sangat bisa atau wajib bahkan diterapkan pada saat kita mengelola ternak di kandang. Dari sisi lingkungannya, tidak boleh stres, tidak boleh kepanasan, tidak boleh kedinginan, tidak boleh kelaparan, iya kan? Dan Betul, ini betul, betul, Pak. yang perlakuannya atau peraturannya udah sangat ketat di luar negeri. Bulan November kemarin saya ngimpor ternak dari Australia, datang ke Melbourne sendiri. Memang sana sudah settle sih semuanya ya. Peternaknya sudah aware, aturan pemerintah sudah bagus. Nah, kita ketinggalan jauh sih dari sisi. Ya mungkin Dok Adil paham banget lah ya. Kita semua itu sebenarnya. PR kita semua. By the way, keren Dok, keren Mas. Terima kasih Pak Yolento. Ini sangat bermanfaat lah bagi kita selaku pelaku stakeholder di peternakan. Thank you. Keren, sukses selalu. Matur nuwun. Suwun Pak. Izin menanggapi Pak Yulianto. Ya. Ini cukup tertarik, ini jadi kesempatan buat Mas Hoir ini. Nah, jadi lanjut ini part 3 kayaknya. Jadi betul yang kata Pak Yulianto tadi. Jadi sebenarnya ini Pak Yulianto sebenarnya ya, penerapan kesejahteraan hewan ini dasarnya memang di budidaya di kandang sebenarnya Pak. Sebenarnya di kandang dan di RPH, rumah potong hewan. Nah, kebetulan Pak Yulianto, kebetulan saya lagi menjalani pendidikan dan memang tesis saya berkaitan dengan transportasi ternak, dan memang mohon maaf saya belum bisa memberikan hasil dan metodenya, takutnya dicaplok orang Pak. Jadi cuman yang saya berikan di sini dasar-dasarnya. Jadi memang animal welfare atau kesejahteraan hewan ini sudah biasa dilakukan di kandang ternak dan juga di rumah potong hewan. Cukup banyak penelitian sebenarnya Pak Yulianto terkait animal welfare di budidaya dan di RPH. Namun Pak Yulianto, penelitian terkait animal welfare di transportasi di Indonesia belum ada Pak. Dan mudah-mudahan, mohon doanya Pak Yulianto, ini kalau target saya Januari atau Februari tesis saya selesai, dan mudah-mudahan nanti saya berikan kesempatan untuk Mas Hoir, saya berikan inilah Pak, semacam media, saya mempublikasikannya Pak Yulianto. Oke Pak. Saya nyambung tadi ya. Iya Pak. Kalau animal welfare yang bisa diakui secara umum luas kan pasti ada sertifikasinya ya. Pasti Tadi Pak, pasti. Nyinggung petelur. Nah, di Jogja itu sudah ada Iya Pak. sertifikat sudah internasional malah. Iya, Itu Pak. yang namanya Cam Bahagia. Itu di kandangnya kakak saya di Kalijeruk, Ngemplak Sleman itu Dok. Iya Pak. Saya dari Amerika kalau nggak salah. Iya Pak. Tambahan info aja. Enggak Pak. Suwun Pak, suwun Pak.
Siap. Nah, dikembalikan ke Mas Hoir, Mas. Oke, terima kasih Pak Yulianto, dan juga Dr. Adil ya. Berkaitan dengan ini ya, animal welfare di bidang transportasi karena memang sangat jauh sekali. Saya pun juga mengalaminya ketika di Jepang ya. Karena memang setiap bulan eh, saya main di Wagyu, kebetulan saya magang di daerah apa di peternakan sapi Wagyu. Ya. Itu transportasinya memang memang sangat luar biasa. Meskipun yang handle cuma satu orang, jadi kalau di Jepang itu nggak ada kernet ya, jadi cuma sopir ya, jadi satu sama sama kernet otomatis ya. Nah itu memang disesuaikan ketika menghandle sapi itu di press ya satu persatu. Ini coba saya cari foto-fotonya dulu di Facebook Dan saya. Nah itu jadi Dok, mereka itu modelnya kalau kita kan ada yang jaga ya kalau sapi ya, di belakang ya, pasti ada apa bagian orang-orang yang khusus jaga biar sapinya itu tidak duduk, tidak ya, sampai nguling dan sebagainya. ya, Karena memang modelnya di press. Jadi setiap sekat itu ada istilahnya ada kayak semacam tali apa? Bukan tali ya. pembatas. Pembatas dan di Ya, bagian bawah perutnya itu ada penyangga. Nah, itu memang seperti itu standar saya. Jadi ketika sapi berdiri, dia bisa pengen duduk, tidak bisa karena ada penyangganya itu, penjaga di perutnya seperti itu. Dan di bagian alasnya selalu ya, ada ya tadi ya, serbuk gergaji ya, untuk ya, meminimalisir terjadinya ternak itu apa istilahnya terpleset jatuh. jatuh. Ya, Kemudian juga sampai bahkan dipikir truknya tadi di bagian pintu belakang itu memang ada semacam kayak hidrolik gitu ya. Jadi dia ketika mau ya, turun langsung ini ya langsung apa mendek deh kayak truk ekspedisi barang itu kan ada ya model hidrolik seperti itu sehingga memang apa istilahnya mereka perhatikan karena memang saya sendiri ketika tanya ke bapak angkat saya dan juga kakak angkat saya yang di sana kok sampai dipikir seperti itu karena memang eh, ini kan handling apa istilah transportasi ini kan menuju sebelumnya belum finish. Jadi kalau penggemukan sapi wagyu sendiri kan 20 bulan dong. Jadi kalau salah dalam penanganan transportasi aja sudah gagal semuanya. Misalnya prediksinya nih, ini bisa levelnya level A5 gitu ya. Kalau hanya gara-gara kesalahan handling aja jatuh misalnya atau dia kepleset, kakinya patah ya bisa langsung berubah, kualitas dagingnya bisa drop ya. seperti itu. Stres dia, Mas. Karena stres dan otomatis akan berdampak pada kualitas daging. Jadi mereka apa istilahnya memikirkan ataupun juga menstrategikan mulai nggak hanya dari kandangnya juga sampai transportasi sampai ke RPH-nya bagaimana cara mereka memotong itu eh, dipastikan bahwa ini bisa benar-benar bisa tuntas dan kualitasnya bisa terjamin seperti itu. Itu sih teman-teman tambahannya. Memang kenapa kok transportasi ini cukup penting, terutama bagi saya juga yang apa istilahnya melakukan aktivitas ya mungkin pengantaran dari lokal, antar kota, provinsi dan juga mungkin ke depannya bisa antar pulau kita bisa punya bekal lah minimal agar ternak kita bisa selamat sampai ke konsumen akhir seperti itu. Oke, lanjut Dok. Kalau menanggapi itu, Mas, saya siap bantu untuk Mas Hoir. Kemudian sedikit informasi, Mas. Eh, ini mudah-mudahan penelitian saya ini saya sebutkan di sini aja, Mas. Penelitian saya ini mudah-mudahan tidak ada yang ini, tidak ada yang ATM, ada mati tiru modifikasi. Jadi memang penelitian saya itu ada berfokus pada 5 titik. Titik pertama adalah pemindahan dari kandang ke nah, halo, Ini sepertinya terputus lagi Dok. halo, halo, halo. Oh, ya, mohon diulangi Dok. Nanti Nah, putus ya terkait dengan apa penelitian Dokter Adil. iya. Jadi ada di 5 titik sebenarnya, Mas Hoir. Titik pertama di kandang IKH-nya. Kalau Mas Hoir pernah dengar istilah IKH, instalasi karantina hewan. Titik kedua, proses pemindahannya dari kandang ke dalam truk. Prosesnya pun dinilai. Kemudian
perjalanan darat di dalam truk. Kemudian yang keempat, proses pemindahan dari dalam truk menuju kapal. Dan yang terakhir nomor 5 itu prosesnya di dalam kapal, perjalanan laut. Itu sebenarnya titik fokus dari penelitian saya, Mas. Mudah-mudahan tidak ada yang meng-ATM-kannya. Ini penelitian pertama di Indonesia, transportasi. Transportasi. Ya. Iya. Bentar, ini mungkin saya share ini ya contoh truk yang biasa dipakai Ya. kandang kami dulu di sapi wagyu ya. Jadi ini teman-teman sapinya ini berbaris nih ya. Kalau truk yang besar seperti ini bisa muat sampai 20 ekor. Yuk. Nah, nanti ditali satu persatu ini keluhnya ditali ke atas, kemudian nanti dipres ada kayak semacam tadi ya apa istilahnya sekat-sekatnya tadi untuk melindungi bahwa agar sapi ini tidak jatuh ya atau istilahnya tidak duduk seperti itu. Karena memang perjalanannya jauh dan juga kalau ini kan sapi potong ya Dok ya. Jadi Ya. mereka memang sengaja untuk memuasakan atau tidak memberikan makan secara bertahap kurang Ya. lebih selama seminggu. Jadi mulai apa saya dihentikan penggunaan konsentratnya, kemudian setelah itu bertahap dihentikan penggunaan seratnya, jeraminya, kemudian sampai nanti siap untuk didistribusikan ke rumah potong seperti itu. Ini Jadi mohon izin menanggapi Mas Hoir yang coba tolong ini Mas yang truk. ya. Jadi spek yang saya sebutkan tadi berarti pas Mas ya. Ada saluran udaranya, ada atapnya, terus kuat dan kokoh. Berarti pas yang saya bilang Mas ya. Ya sesuai Dok, sempurna lah. Jadi yang Ilmu saya baru juga ada di buku-buku itu Dok. Tadi kan channel yang lain. Jadi yang saya sebutkan tadi bukan hanya istilahnya bukan hanya omongan saya. Jadi standarnya mudah-mudahan sudah dipakai di seluruh dunia. Gitu Mas Hoir. Ya. Ini di sapi ya kebetulan ya kalau Pak Yulianto tadi di ini ya di kambing ya di Australia bareng Mas Dani dan juga dengan kawan-kawan seperti itu. Ya. Nah, oke kita lanjut Dok, ada lagi yang bertanya. Ini selain air gula, adakah obat tradisional atau jamu yang bisa dibuat sendiri untuk stamina hewan, bukan obat pabrik? Yang saya sarankan sih Mas Herman, ini air gula. Kalau terkait obat tradisional jamu, kita fokusnya ke sumber energi. Nah, kalau ada memang obat tradisional atau jamu yang dia sumber energi bisa dipakai. Jadi obat tradisional atau jamu ini kan sebenarnya banyak jenis-jenis, Mas Hoir. Jadi ada yang kurkuma. Nah, kurkuma misalnya, kurkuma biasanya di kunyit, itu fungsinya untuk meningkatkan nafsu makan. Nah, jadi maksudnya di sini jamu itu banyak bahan-bahannya, banyak juga fungsinya, banyak juga manfaatnya. Jadi nanti kita tinggal milih obat tradisional mana yang punya sumber energi. Dan mohon izin Mas Herman, saya jujur saja kurang paham terkait obat tradisional atau jamu. Nah, kalau untuk obat pabrik, balik lagi Mas Hoir. Kurang etis saya kalau saya menyebutkannya. Nanti kita konsultasi secara pribadi lah. Iya, Pak. Atau di grup khusus yang cakap song domba oke lah Dok ya. Kalau itu kalau di situ juga saya nggak mau buka Mas. Ya. Oh japri-japri aja Dok. Capek aja Mas. Ini juga ada beberapa foto juga ini terkait dengan ini Dok apa pintu ya yang selama ini Ya, di apa problem di apa di transportasi kita jarang banget ya, yang menggunakan apa istilahnya pintu-pintu yang dibuat khusus ya. ya. Bagaimana ternak ini bisa turun dengan nyaman, naik juga nggak perlu apa istilahnya susah-susah juga seperti itu. Ya. Ini